Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman walhiqni bis shalihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 41. Ayo, monggo. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rahman fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima 'ainani tajriyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima min kulli fakihatin zawjan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaqiina 'ala furushin batainuha min istabraq wa janal jannataini dan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Inna
فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا يملكهن إنس ولا Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat sebelumnya itu kemarin menjelaskan tentang akhir daripada dunia, kiamat itu. Nanti itu ada tanda-tandanya ayat ke-37 ya. Fa'idza saqqatis sama'u fakanat wardatan kadian itu. Ayat 37. Itu nanti langit ini retak-retak. Warnanya nanti itu kuning ke apa itu nama? Merah ke mawar, merah mawar. Oren ya kan. Kayak oren ngono lek. Jadi retak. Sekarang kan warnanya apa sekarang? Biru. Sekarang kan biru toh, langit itu biru. Nah, nanti itu adalah seperti merah mawar. Nah, kaya apa itu jenenge? Kaya oren itu. Jadi nanti. Nah, di sana dibuka retak-retak langit itu ndak bersih bagus, itu ada retak-retaknya. Nah, sebab apa itu? Malaikat-malaikat turun itu. Nah, pada waktu itu, pada saat itu juga fayauma idzil la yus'alu an dzambihi insu wala janiku. Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya lagi. Ya ta. Sing wong mungkar-mungkar iku, sing jin sing mursal itu, sing orang-orang yang tidak mau mengikuti tuntunan Allah gak ditakoni meneh apa kok gak ditakoni. Karena sudah jelas padha karo jenengan iku lho, apa jenengan jeruk iku kok gak dituku karena bosok. Ngene lho. Bosok wis iku ora perlu dituku. Wis ora. Wis seru, lek bosok iki dibuak begitu lho. Nah itu. Itu. Tadi sudah tahu diketahui, Pak.
Nah, baru kelanjutnya ayat yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Nah, itu orang-orang yang berdosa iku mang sing wis ketok kan iku mang, itu ana tanda-tandane iku mang. Dengan tanda-tandanya itu apa tandane? Ya bisa juga dari baunya ketara, bosok, gitu. Bisa juga rupane elek gitu lho. Lah iku fayukhadhu bin nawasi wal aqdam, isyarat karo malaikat lalu dipegang ubun-ubun karo kakinya, cekel ubun-ubun iku cukule rambut sing arep kuncung. Iku cekel karo nih. Dilemparkan ke neraka. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka manakah nikmat-nikmat Allah Tuhan kamu berdua yang kamu dustakan itu. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Loh, inilah cedak iku. Iki lho, mari cekel ubun-ubune karo sikile dilempar. Ini lho, neraka jahannam allati yukadzibu bihal mujrimun. Nah, iku. Pada waktu ana ndek donya kon iku orang-orang berdosa iku mendustakan iku. Kon gak percaya lek dikandani mringis-mringis ngene. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Lah mereka berpaling. Gitu, berpaling. Bainana wa baina hamimin an, di antara air yang mendidih, gitu. Apa itu? Yatufuna itu berkeliling. Yatufun itu berkeliling. Ono di neraka itu berkeliling dak iku. Di antara nih yan bainaha wa baina hamimin an, di antara air yang mendidih. Jadi air rumah panas. Nah, baru memuncak panas iku. Wah, iku. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Dadi nek kono memang ngelak diombeni air yang panas itu. Adalah. Jadi mulane pada waktu di dunia itu dia itu mengelak, dinasehati itu malah yang menasehati dimarahi. Itu tidak disukai. Padahal nasihat itu nikmat loh, Pak. Nasihat itu nikmat. Nikmat enggak itu? Peringatan itu nikmat enggak? Nikmat. Itu yang bisa menjadikan keselamatan. Nah, maka dia menyesal di situ nanti. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang-orang yang takut maqama rabbih akan saat menghadap Rabbnya, jannatan, ada 2 taman. Yuk kok takut itu? Takutku macam-macam. Takut itu ada takut padha karo wong duwe utang, gak iso nyaur, kepethuk nang wong sing utangi. Takut apa itu? Takut dimarahi. Takut kisina. Aduh wis aku ngono lho. Itu jadi takut itu ono, takut itu karena takut dia salah, takut. Takut dimarahi. Ada juga orang yang takut itu karena kagum. Waduh ya Allah, aku koyo gak iso, sungkan waduh ya opo sampai takut karena kagum. Nah, takut karena kagum inilah ingin mengabdi, dia ingin mengabdi. Inilah akhirnya nanti bisa tidak takut, kalau sudah dibiasakan. Bagaimana caranya? Semua orang itu menghadapi mati mesti takut. Takut enggak? Pasti itu sudah logan. Tetapi ada cara yang tidak takut. Jadi nanti ada ketenangan itu. Bagaimana caranya? Ikuti tuntunan Allah. Sholat baik itu sholat sunnah maupun sholat fardu, dan pelajari Quran secara istiqomah, hilang rasa takut itu. Coba jenengan enggak percaya. Tapi jenengan mengamalkan yang lainnya itu masih juga ada sedikit takut. Mengamal Hizbul Bahri, Hizbul Nawawi, pasti ada takut. Tapi kalau sudah jenengan hanya cuma sholat dan tulus dan ikhlas dan rutinkan jenengan mempelajari Al-Quran, itu tidak ada rasa takut. Kata, aku eling Robi'ah Adawiyah. Robi'ah Adawiyah seorang wanita. Jadi karena dia itu sangat dekatnya kepada Allah. Cara mendekatnya itu kemarin ya surat Qaf itu, surat Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fal mim muttaqin, walaqad sampai 4 kali disebut ini. Itulah untuk cara mendekatkan. Salatmu ini, salat itu untuk meminta kepada Allah dan wujudkan dalam mempelajari Al-Qur'an. Maka tidak akan takut kamu.
Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fal mim muddakir. Kenapa demikian? Karena kamu selalu berkomunikasi karo Allah. Itu loh, tidak takut itu. Jadi kalau itu Rabi'ah Adawiyah begitu. Sampai Rabi'ah Adawiyah, ya Allah, kalau saya memang itu ibadahku, kedekatanku dumateng panjenengan hanya mengharapkan saya itu masuk surga, maka janganlah aku kau masukkan surgamu, ya Allah. Rabi'ah Adawiyah, kalau toh memang aku ini meminta beribadah mendekat kepadamu, ya Allah, tetapi karena aku takut dengan neraka, masukkan aku neraka. Dari permintaannya hebat. Yang aku ingin mendekat kepadamu karena cintaku dumateng panjenengan, ya Allah. Oh, itu loh. Cinta itu orang ruwayah. Waduh kadung cinta. Awak dhewe lo tahu. Cinta kepada seorang wanita itu. Dikongkon jam 7 teko ndek mari maghrib pas lho ya. Oh, sakgurunge maghrib ono ngarepe omah. Karena cinta nih. Nah itu begitu. Dan apa itu jenenge? Iki wis wayahe subuh iku, sik gurung subuh iku teko dikik. Karena cinta nih. Ini Rabi'ah Adawiyah gitu. Nah, dengan demikian caranya untuk menjadi cinta itu, lek kon gak kenal memang aduh, sungkan apa meneh ono Pak Kiai gede, serbane gede, awake gede, semua gede, Kiai besar. Ya, itu. Nah, itu begitu, sungkan karena apa? Kewibawaan. Tapi kalau sudah kenal enggak sungkan. Gitu. Kalau belum kenal, waduh sungkan. Kalau sudah kenal, itu dekat. Itulah muncullah rasa sayang, muncullah rasa cinta itu di situ. Nah, itu. Nah, caranya bagaimana? Itu tadi, jangan kau lupakan kitab suci Al-Quran. Karena itulah yang selalu berkomunikasi dengan Allah. Ojo dilalikan. Maka kamu tidak akan takut gitu. Tapi setengah-setengah, ya setengah-setengah takut. Gitu. Nah, jadi kadang-kadang jenengan kalau sudah demikian, sudah mendekatkan kepada Allah melalui kitab sucinya dawuh Allah ikmang, turu itu kadang-kadang ngangen-angen Quran. Coba jenengan kuru yang ngangen Quran, ya Allah. Angen-angen. Nah, ada. Waliman khafa maqama rabbihi. Lah orang yang seperti itu akan diberi oleh Allah 2 taman, 2 surga. Nah, Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Lha kok surga? 2 surga. Zawata afnan, ya kedua taman itu mempunyai afnan, pohon-pohon yang rindang itu keberadaan surga yang akan diberikan itu. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban fihi ma ainani tajriyan. Lah di dalam kedua taman surga itu ada 2 buah mata air yang mengalir. Nanti ada 2 buah mata air yang memancar ke atas itu. Apa? Kayak hancur itu. Itu. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban fihi ma min kulli fakihatin zaujan. Dan di dalam taman surga itu terdapat terdapat segala macam buah-buahan. Zaujan itu gandengane. Apa? Zaujan itu kan pasangan. Zauj pasangan. Jadi pasangan itu apa? Ya ono sing legi, ono sing kecut, ono sing ngene lho pasangan itu. Nah, itu. Tapi ada 2 kok ono 2. Itu ada apa itu? Apa namanya? Itu kan nanti ada kita orang-orang yang bertakwa mengikuti tuntunan Allah itu kan masuk surganya bersama keluarganya, bersama orang-orang yang dicintai. Lah mereka itu dipilah-pilahkan. Ono sing tempate ndek kene, ono sing tempate ndek kene, kan begitu dah. Disesuaikan dengan keberadaan amal ibadah mereka kepada Allah. Jadi ono sing VIP, mungkin sing bapakne sing ono ndek VIP, terus anake ndek kono, tapi ora apa-apa, sama-sama itu nikmatnya. Nah, itu. Jadi disitulah ada 2. Nah, juga diberikan buah-buahan di sana yang berpasangan, zaujan itu yang berpasangan. Ya ono sing manis, ono sing kecut, ono sing pahit dan lain sebagainya. Kayak kopi itu lah pahit juga. Nah, itu. Wa min dunihima jannatan, dan selain dari kedua surga itu, ya, jannatan ada 2 surga lagi. Loh, ada surga lagi. Jadi ada apa itu? Jadi ini ono tempatnya as-sabiqun, orang yang pertama, yang tingkatan tinggi. Ono tempatnya ashabul yamin, di bawahnya. Jadi ada tanda itu.
Nah, mungkin anak-anak sing gak begitu apa? Keimanannya, ibadahnya nggak begitu hebat ya, kayak begitu baik umpamanya. Nah itu karena bapaknya kena mendapatkan apa? Bapaknya naik surga dan dia diajak oleh bapaknya nanti, itu maka tempatnya ada sendiri-sendiri. Itu. Jadi berarti ada 2 surga lagi, 4 berarti. Nah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah nikmat-nikmat Allah kamu berdua yang kamu dustakan? Mudhammatan, kedua surga itu hijau tua warnanya. Loh. Kedua surga itu ono hijau tua. Hijau. Kenapa kok hijau? Ini kalau menurut pendapat orang ahli-ahli tafsir, saat itu orang-orang Arab itu disenangi hijau-hijau ya, koyo jenengan iki lek senenge hijau-hijau. Hijau. Ijo iku adem nang meripat itu adem. Ijo senengan ijo. Maka Rasulullah pernah menjelaskan bahwa apabila menghilangkan rasa sumpek hati itu melihat 3 perkara, 3 di dalam kehidupan. Apa itu? Pertama, lihatlah air jernih. Titik aduh ya Allah. Terus rumput hijau gitu. Itu. Baru kamu akan ingat kepada Allah. Ada 3 itu. Yang kedua, lihatlah alam raya ini. Itu. Jadi rumput hijau itu ada hijau. Jadi manakah? Mana? Jadi hijau, dingin. Nah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihi ma ainani nadhahatan. Di dalam kedua surga itu ada 2 mata air yang memancar. Nah, sing tadi itu air yang mengalir, sumber mata air. Nah, ini air yang memancar. Munggah. Bagaikan air mancur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah nikmat-nikmat Allah kamu berdua yang kamu dustakan? Fihi ma faqihatu wa nahlu wa rumman. Fihi ma faqihatu wa nahlu wa rumman. Di dalam keduanya itu ada buah-buahan dan kurma serta delima. Itu. Kurma tinggi, yang delima itu pendek. Jadi untuk macam-macam di antara itu juga ada 2 delima. Apakah tidak ada yang lain? Oh, itu banyak sekali itu. Cuma yang dikenal saat itu disesuaikan dengan pemikiran mereka. Yang dikenal itu adalah kurma, terus anggur, terus apalagi delima itu. Nah nanti kalau dikatakan pada saat itu dijelaskan duren, duku, karo, kesemek gitu kan karo. Ya apa itu kesemek kan itu. Jadi disesuaikan. Nah besok di akhirat itu juga begitu, di surga itu akan tahu jenengan iku lek ono jenengan gak kenal gak gelemangan. Ya, jadi memang ada pisang, ada apa sing jenengan wah ini. Supaya apa? Supaya mau makan. Lah rasanya berbeda jauh wis. Nah, baru fihinna khairatun hisan. Nah, di sana ada apa itu? Delima terus apa? Fihinna khairat. Khairat itu juga baik. Hisan itu juga baik. Di dalam surga itu ada khairatun, ada di dalam surga itu ada yang di dalamnya khairatun, ada bidadari-bidadari yang baik-baik. Nah, hisan juga baik-baik. Nah, cuma ini ada secara material. Kalau hisan itu material cantik, kalau khairatun itu secara spiritual. Jadi akhlaknya baik dan cantik maksudnya. Akhlaki apik. Jadi ada bidadari di situ yang akhlaknya baik dan cantik juga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah nikmat-nikmat Allah kamu, Tuhan kamu berdua yang kamu dustakan? Hurum maksuratun fil khiyan. Bidadari itu sangat jelita. Mereka sangat jelita. Maksuratun, mereka dipingit. Dia tertutup. Fil khiyan, di dalam kemah-kemah. Apa mereka itu memang dipaksa begitu? Oh, tidak. Apakah perempuan ini, maksudnya perempuan itu harus berada di rumah terus begitu? Oh, enggak. Orang yang dipingit itu menderita enggak? Menderita. Seperti menderita aja. Tapi bisa tidak menderita, apa? Asalkan semuanya dicukupi. Gitu. Wanita coba, wanita wis kono di umai. Tapi cukup ono gak semuanya itu. Nah, maka tidak menderita koyo istana di umai. Orang-orang megah mentu-mentu wis. Nah, itu loh. Jadi di sini ini karena dicukupi segalanya oleh Allah.
Wanita-wanita bidadari-bidadari. Nah terus bagaimana orang manusia, orang perempuan ini? Manusia ini, perempuan itu lebih tinggi daripada bidadari-bidadari. Loh kok bisa Pak Abid begitu? Karena mereka itu masuk surga menjadi bidadari ini itu dari amalannya. Dari amal perbuatannya lah Allah memberikan warisan itu surga. Karena taatnya kepada Allah. Jadi melalui proses. Lah bidadari kan enggak. Maka yang lebih unggul, yang lebih mulia itu adalah, coba sekarang bedakan antara gubernur, Pak Gubernur karo Bu Gubernur. Pak Gubernur itu lebih mulia mana antara Pak Gubernur karo Bu Gubernur? Nah, dari mana itu? Karena dia mempunyai jabatan. Ya toh? Seandainya ini Pak Gubernurnya mati, ada Bu Gubernur, masa tetap dipanggil Bu Gubernur? Apakah enggak, masih mau mulia itu mati gitu. Makanya manusia, orang-orang perempuan itu lebih tinggi derajatnya daripada bidadari. Bisa juga beliau-beliau ini adalah memimpin bidadari itu. Nah itu kemarin yang sudah pernah saya sampaikan bahwa wanita kenapa kok tidak dijelaskan di dalam Al-Quran? Karena wanita ini mempunyai perasaan yang sangat dalam. Kalau siapa yang dicintai itu saja, ya itu yang dianukan. Jadi tidak segampang itulah seorang wanita loh, fitrahnya loh ya, menyerahkan dirinya kepada seseorang laki-laki, tidak segampang itu. Ya toh? Kalau dicintai, masih elek tanpa rupa, wis dicintai karo si wanita itu diganti lain itu gelem enggak itu? Ayo. Kalau sudah dicintai, kalau diganti, dicintai, dirapi, jadi bojone, diganti lain, gelem enggak? Orang gelem, wong itu gak gelem, wong mati loh ditangisi. Itulah anunya. Lah ini nanti akan dijelaskan itu. Nah, akan dijelaskan oleh Allah di dalam surat Ar-Rahman. Nah, bidadari cantik dan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban hurum maksuratun fil khiyam. Nah, itu dia tinggal di kemah-kemah itu, di terbingit itu karena dia sudah dicukupi oleh Allah segalanya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban lam yatmishunna insum qablahum walajan. Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia. Sebelum mereka itu enggak pernah disentuh oleh manusia. Gitu. Pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka itu dan tidak pernah disentuh jin. Tuh. Nah inilah karena begini, memang apa itu kalau manusia itu senang dengan manusia, laki-laki dengan manusia, perempuan itu wajar. Tapi kalau disentuh jin tidak mudah. Makanya di sinilah tidak sembarangan seorang wanita itu di sana itu. Nah. Tapi adakah manusia itu perempuan yang disentuh jin? Ada enggak? Bisa jadi ada, karena disebutkan di sini bisa ada. Siapakah wanita yang disentuh jin? Artinya dianukan. Bisa juga orang mursal-mursal itu. Yang tidak mensucikan dirinya itu. Ya tahu? Mulanya di dalam hadis itu dijelaskan kalau kita mau hubungan dengan suami istri itu harus ada doanya. Apa doanya ini? Oh, kesuwen. Cari ini, siapa ikut cari? Ada itu doanya itu ada itu. Allahumma jannibnas syaiton ya, wa jannibnas syaitonu ma razaqtana gitu loh. Ya Allah, hindarkanlah dengan namamu ya Allah, jauhkanlah kami dengan setan itu. Dan janganlah kau campurkan setan itu ikut merasakan rezeki yang kau berikan pada kami itu. Allahumma jannibnas syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana itu anunya doa nih. Jadi ono wong wedok iku sing disentuh setan. Ya sing mursal-mursal iku. Mungkin didol gitu lah. Ada kan ada wanita yang menjual warisan itu atau ada? Ada enggak itu? Oke. Karena apa? Karena duit. Ya itu yang dirasakan setan itu. Maka ini enggak mau. Makanya orang wanita yang ada di surga itu tidak segampang itu. Allah tidak menyerangkan di dalam Al-Quran itu bidadara dan enggak. Karena
Karena wanita itu sangat dimuliakan, tidak ditusuk perasaan. Coba di Quran, hubungan seksual antara suami istri saja di sana di Quran itu tidak disebutkan disebutkan tentang masalah enggak, mesti menutupi. Apabila seorang laki-laki menutupi itu. Jadi enggak vulgar begitu. Ada lagi. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantara. Itu minan nisa kepada seorang istri itu ada wanita. Wal banina laki-laki. Tapi wal qanatir kok gak disebut wanita itu anak perempuan, kok tidak disebut begitu? Karena perasaan perempuan itu sangat halus. Itu menurut di Quran loh ya, menurut di Quran saya tidak tahu, tapi tanyakan sama ibu-ibu sendiri. Benar itu? Benar. Makanya karena halusnya, karena perasaannya sangat dalamnya itu, kadang-kadang apa yang dilakukan oleh suami itu merasa dia. Suaminya akan diperdaya atau didolimi oleh temannya. Itu kalau kroso, sebenarnya hubungan karo arek iku kok ngono kadang-kadang. Bener gak Ibu? Betul lah Mbak Dai? Oh, ya betul. Tapi kadang-kadang dendeng. Wong lanang iku dendeng. Gitu. Dikandani iku gak percaya. Akhirnya lebih terjadi, iya Bu, bener sampean Bu ngono. Iya, itu sangat apa namanya? Sangat peka perempuan itu. Apalagi perempuan itu mulai doane orang ibu itu mandi. Saya pernah itu ada teman saya itu mengkhianati seorang perempuan. Waduh, sombongnya Kak Lumrah. Akhirnya dia kejungkel tiba. Wabras kabeh. Baru njaluk sepuro nang aja Ibu. Ya kono muring-muring gawe sepeda motore wablas jungkel. Masyaallah. Apa sampean kok ngono? Aku emosi Pak karo keluarga. Wis njaluk sepuro wis sampean niku ngawur ae sampean niku. Tak kandhani. Banyak begitu itu. Karena itu perasaannya sangat peka, ojo disakitilah. Tapi juga begitu, laki-laki ya juga harus kita taati. Karena laki-laki melindungi, seorang laki-laki begitu sangat membutuhkan kepada wanita. Mulane lek teko dindi, mlebu omah iku sing digoleki dikik dudu anake. Ya toh. Ya, walaupun dia sebenarnya arah laki-laki itu cinta betul kepada anaknya, cinta betul pada anak. Ya toh, siapa sing kon cinta di keluarga ini? Oh, anak. Tapi lek anake digendong orang lain boleh. Coba bojone digendong wong liya. Boleh enggak? Kira-kira itu. Ngamuk. Itulah Masya Allah itulah Pak. Quran itu. Jadi lam yakmithunna insun qabla malajan, jadi tidak sentuh iku jin. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka manakah nikmat-nikmat Allah Tuhan kamu berdua yang kamu dustakan. Muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariyin khisan. Mereka itu bersandarkan ala rafrafin, yaitu bantal-bantal yang hijau, wa abqariyin khisan. Nah, dan bergelarkan permadani-permadani yang indah wono di swarga itu. Jadi ono lungguhan iku sing ono sandare, enak ndi? Lungguhan sing ono sandarane karo lungguhan sing gak ono sandarane. Enak sing ono sandarane. Waduh ya Allah itu. Ya toh? Itu di sana begitu, ada tempat-tempat duduk mereka. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka manakah nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu dustakan? Tabarakasmu rabbika dzil jalali rabbal ikram. Maka agung Allah. Tabarok itu berkah sebenarnya berkah. Banyak kebajikan Allah itu. Ismun asma rabbika Gusti Allah dzil jalali, tidak ada kekurangan ya toh. Wal ikram yang sempurna, wal ikram. Nah, itu jadi maka maha agunglah Allah yang mempunyai kebesaran dan karunia yang sangat sempurna, yang sangat diberikan oleh hamba-hambanya. Itu loh Pak. Jadi semuanya ini sebenarnya itu Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan. Cuma ya begitu, supaya kita mendapatkan kenikmatan itu ikutonolah tuntunan Allah. Belajar, balik belajar.
Sudahlah, itu orang-orang itu. Ini terjadi seperti begini. Ini karena mereka kan tidak mau dengan Quran. Nah, kadang-kadang kita kan apa? Mana yang benar? Apa mereka? Apa kita lakukan? Coba sekarang jenengan buka surat Yunus 94. Surat Yunus 94. Surat Yunus itu surat ke-11 insyaallah. Ayat 94. Ayat surat Yunus. Oh 10 ya, 10 ya. Terus apa? Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Apa artinya? Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Jangan. Jadi Nabi Muhammad itu diceritani karo Gusti Allah yang melalui kitab suci Al-Quran. Ditanya, lek Muhammad, lek kon ragu dengan apa yang kuterangkan kepadamu ini, takono kepada orang-orang ahli kitab terdahulu, ya toh? Nah, itu. Apakah sekarang pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad tanya kepada orang-orang ahli kitab terdahulu? Tidak. Kenapa kok tidak? Karena yang bicara itu Allah. Ya padha karo jenengan lek dikai resep itu lho karo dokter sing hebat iku lho markon waduh iku cocok cah iki to. Wis ora bener iki. Ya ta. Nah, iki yang bicara itu Allah. Nah, sekarang jenengan buka. Jenengan buka surat Fusilat. Fusilat itu surat ke-71 ya ta. Ayat 11. Ayo. Ya, sumbastawa ilas sama'i. Ayo. Apa? Fusilat 41 ya, 41. Fusilat 41. Surat ke-41. Betul. 41. 4 ayat 11. Ayo. Terus? Nah, itu berarti langit, bumi, apapun benda-benda angkasa ini nurut karo Gusti Allah. Di sana di kemarin yang kita bahas wasyamsu wal qamaru bihusban. Allah mengatur iki komar, samsu apa namanya? Matahari dan bulan bihusban, hisab. Ono hitungane. Jadi tidak sampai terjadi tabrakan. Dihitung misalnya oleh Allah. Gak akan melenceng selama itu. Pernah dengar bahwa apa itu benda-benda angkasa terjadi tabrakan? Tidak ada. Berarti kon kok gak percaya sih kon iki dikandani, iku tidak akan lek yahmene iku ya metu teko ndek timur, engko sore metu mlebu nang gene pun. Itu setiap hari itu. Lek jam 12 mesti dhuwur kono, iki masuk dohor, masuk asar, diatur oleh Allah. Kok gak percaya? Jadi siapa yang membuat hisab itu siapa? Sing membuat hitungan itu Allah. Tapi yang pertama kali mempraktekkan hisab itu siapa? Ulama-ulama kita, ulama-ulama kita. Jadi orang yang tidak mempercayai hisab berarti dia tidak percaya dengan ulama. Ulamanya siapa itu? Mereka sendiri. Nah iki lho. Rasulullah kok gak percaya, dari Muhammad kok gak percaya dengan apa yang aku sampaikan kepadamu. Silahkan kamu tanya-tanya pada orang yang ahli kitab. Berarti mereka itu gak percaya karo Gusti Allah. Itu loh. Nah inilah munculnya begitu itu. Iki loh akibatnya karena orang gak belajar. Dan lagi Al-Quran hanya cuma dibuat simbol saja, gitu loh. Itu tidak hanya cuma persoalan ini, kalau kita melihat ini. Persoalan lain pun juga demikian. Karena Al-Quran hanya cuma dibaca dan dijadikan simbol saja, inilah akibatnya.
Jadi sudah saya sampaikan, seringkali sampaikan. Mata kita, akal kita belum tentu tidak bisa 100% memberikan kebenaran. Coba itu. Wah, kayu itu pring, apa itu jenenge tongkat sing kenceng iki lebokno nang ndek ngene banyu. Delok tekan dhuwur. Bengkong, padahal gak bengkong itu loh. Nah, untuk meyakinkan itu dibimbing oleh Allah, wahyu. Itu loh, Pak. Jadi aku tadi malam ditanya itu lah, iku sing rame sing saiki Pak Afid. Lah ya mesti ae. Sing ngaji Quran ini ki lho mek sethithik kok. Aku kok sumpek lek untuk persoalan ngene, waduh wis banyak tanya-tanya begitu. Ya, tapi ya wis aku gak saya jelaskan. Loh ndak apa-apa, baik itu saya terima kasih kok. Ada begini ki alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Kenapa? Saya ikut seneng rame, ya toh? Rame. Cuma dalam hati kecil saya bertanya-tanya, "Duh, lah iki lah wong dikai Quran lari teko Quran, ya ini akibatnya." Wong Quran. Mulane kemarin saya jelaskan di khutbah itu kan benar. Faminhum zalimun li nafsi, faminhum muqtasid, faminhum sabiqum bil khairati biidznillah. Nah, mulane itu. Nah, saya sekarang itu saya sampaikan bahwa jenengan kepingin tenang hati, gak takut kepada sampean iki harus selalu dekat pada Allah. Harus selalu berkomunikasi kepada Allah. Apa caranya berkomunikasi pada Allah? Wocon Quran. Loh untung loh sekarang setiap hari ada Al-Quran yang kita jelaskan bersama-sama ini. Untung, itu satu keuntungan. Jadi tidak hanya cuma baca, baca, diambung. Orang-orang begitu. Iki udah linas. Gitu. Nah itu loh, itu. Itu. Inilah akibatnya, makanya ilmu. Aduh, wis salah. Dan mas, ayo kita kejar ilmu itu. Walaupun kita harus menjual apa? Menjual apa-apalah, harus ilmu itu harus kita ya. Ibaratnya dodol untu ora popo, asal untuk membiayai ilmu. Karena untune untu mas. Nek untu jenengan dhewe ora payu. Harus menjual. Iku lho Pak, ilmu itu. Ini loh akibatnya orang yang tidak tahu ilmu. Walaupun dia ahli Quran, motone wer orang karu-karuan gitu. Tetapi karena itu tidak tahu ilmunya ini. Disinilah ayolah kita dekatkan diri kita pada Allah. Cuma caranya itu memang supaya gak takut kayak Rabi'ah Adawiyah. Itu Pak. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan mau bertanya. Ayo. Ada yang mau tanya? Mungkin jenengan ragu-ragu yo, sing bener sing di. Oh tidak, oh ya alhamdulillah. Tidak. Karena tidak ini ya orang-orang itu membuktikan itu sudah dibuktikan. Loh kenapa kok hanya cuma momen-momen seperti ini Idul Fitri, Idul Adha yang jadi masalah? Kok penentuan gerhana matahari, gerhana bulan, gerhana itu kok tidak ada begitu? Itu loh Pak. Ini sudah terbukti. Ini tanggal sekian hari ini, jam sekian ini akan terjadi gerhana matahari total. Persis. Itu berjalannya gerhana matahari total hanya sekian menit. Persis. Ini terbukti. Opo orang-orang sing cinta karo Al-Quran kok begitu? Apakah ada udang di balik udang? Iya di balik udang. Apakah begitu loh? Kadang-kadang ya Allah. Nah inilah ketulusan itu akan menentukan sikap. Ketulusan akan menentukan sikap. Coba lagi, umpama kita itu tidak tulus untuk melakukan seperti ini, otomatis kan, oh ini kan apa-apa nih, kok nyang, ya enggak. Ya toh? Nah itu sudah jelas kan kebenaran itu yang menciptakan ulama kita semuanya. Ulama kita yang menciptakan hisab itu. Ya toh? Tetapi kok masih juga dia itu tidak percaya dengan hisab itu gitu loh. Mulane ru'yatul hilal bil fi'li itu ilmu sebenarnya, bukan mata. Lek matamu itu gak iso bener. Wong delok rel itu lho, rel kereta api itu kita lihat itu gini lho. Begini loh. Iya kecil. Terus kita melihat lapangan itu loh ini. Begitu kayak melengkung.
Masya Allah. Tidak bisa itu. Wahyu lah itu. Tidak bisa dijelaskan karo-karo. Kon gak percaya tak Gusti Allah. Ya wis gak percaya, ya wis golek Tuhan yang lain. Sak karepmu. Ada yang tanya? Aduh, kita lanjutkan. Sadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.